Hari ini, kita akan menjelajahi kebijaksanaan tak ternilai dari seorang jenderal dan filsuf militer legendaris, Sun Tzu. Dalam karyanya yang monumental, The Art of War, Sun Tzu tidak hanya memberikan strategi untuk pertempuran, tetapi juga pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjalanan hidup kita. Namun, dengan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri dan musuh kita, serta dengan kesabaran dan pengamatan yang cermat, kita dapat meraih kemenangan yang lebih besar. Mari kita gali bersama prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Sun Tzu dan terapkan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Siapkah Anda untuk menyelami kebijaksanaan yang akan mengubah cara pandang kita terhadap tantangan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, rencanakan langkahmu dengan bijaksana. Jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di kuilnya sebelum pertempuran dimulai. Sun Tzu, The Art of War. Dalam medan perang, di mana ketidakpastian dan kompleksitas merajalela, fakta bahwa keberanian bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk mencapai kemenangan menjadi jelas. Meskipun keberanian adalah kualitas penting, ada faktor lain yang lebih dalam dan kompleks yang berperan dalam menavigasi tantangan dengan sukses. Kebijaksanaan yang seringkali tersembunyi di balik tindakan dan keputusan merupakan inti dari upaya untuk meraih hasil yang diinginkan. Pentingnya kebijaksanaan dalam medan perang dapat diilustrasikan dengan jelas melalui pandangan Sun Tzu, seorang filsuf militer terkemuka dari Tiongkok kuno. Dalam The Art of War, karyanya yang legendaris, Sun Tzu menjelaskan bahwa perang sejati tidak hanya berdasarkan pada keberanian fisik, tetapi juga pada pengetahuan mendalam tentang musuh, lingkungan, dan diri sendiri. Ia menekankan perlunya perencanaan yang cermat dan analisis yang tajam sebelum bertindak, mengibaratkan pertempuran sebagai permainan catur, di mana setiap langkah harus dipertimbangkan dengan saksama. Kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam medan perang modern, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan yang mendalam memungkinkan kita untuk melihat gambaran besar dan mengantisipasi konsekuensi dari setiap tindakan. Ini tidak hanya mencakup perencanaan taktis untuk menghadapi rintangan sekarang, tetapi juga mencakup perencanaan strategis untuk tujuan jangka panjang. Dengan menggabungkan informasi yang akurat dan penilaian yang tepat, kita dapat mengambil langkah-langkah yang paling efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan. Perencanaan yang matang dan strategi yang terukur menjadi alat yang memungkinkan kita untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian. Mereka memberi kita keuntungan untuk mengendalikan situasi daripada hanya merespons secara reaktif. Ini mirip dengan seorang pemain catur yang merencanakan beberapa langkah ke depan dan mempertimbangkan berbagai skenario sebelum membuat keputusan. Dalam medan perang kehidupan, inilah cara kita menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kutipan dari Sun Tzu tidak hanya merangkum pentingnya perencanaan dan analisis, tetapi juga mengingatkan kita tentang makna mendalam di balik tindakan dan keputusan kita. Dalam dunia yang kompleks ini, kebijaksanaan adalah senjata yang tak ternilai. Dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, kita dapat menghadapi medan perang, hidup dengan keyakinan yang lebih besar, mengatasi hambatan dengan lebih efisien, dan meraih kemenangan yang lebih bermakna. Mari kita telusuri lebih jauh konsep kebijaksanaan ini dengan sebuah kisah inspiratif dari Tiongkok. Pada zaman dahulu, di wilayah yang luas di sepanjang jalur sutra, hiduplah seorang jenderal ulung bernama Wang Liang. Ia adalah pemimpin pasukan yang terkenal karena strateginya yang brilian dan pemahamannya tentang kekuatan musuh. Keterkenalannya berasal dari prinsip yang ia amalkan, prinsip yang mengingatkan pada kata-kata Sun Tzu dalam salah satu pertempuran terbesarnya. Wang Liang harus menghadapi pasukan yang jauh lebih besar dari pasukannya sendiri. Meskipun tampak mustahil, Wang Liang tidak gentar. Ia mengingat prinsip yang dia pelajari. Jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di kuilnya sebelum pertempuran dimulai. Sebelum pertempuran dimulai, Wang Liang menarik diri ke dalam kuil di markasnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam merenung dan merencanakan setiap langkah yang akan diambilnya. Ia mempelajari peta medan, mengidentifikasi posisi terbaik untuk mengatur pasukannya, dan mengukur kekuatan serta kelemahan musuh dengan cermat. Seperti Wang Liang yang mempelajari peta medan dan menganalisis posisi musuh,
kita pun harus memahami betul lingkungan dan situasi yang kita hadapi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan kita dapat membangun strategi yang efektif untuk mengatasi rintangan. Namun, perencanaan saja tidak cukup. Penting juga untuk melakukan analisis mendalam tentang situasi yang dihadapi, seperti seorang jenderal yang memeriksa detail-detail kecil sebelum pertempuran. Kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Dengan begitu, kita dapat mengantisipasi tantangan dan menyiapkan langkah-langkah alternatif jika rencana utama menghadapi kendala. Dalam era yang serba cepat dan dinamis, pelajaran dari kisah-kisah inspiratif seperti Wang Liang adalah sangat berharga. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya persiapan dan strategi dalam mencapai tujuan. Dalam medan pertempuran kehidupan, kebijaksanaan dan analisis yang matang adalah senjata yang lebih kuat daripada sekadar keberanian semata. Kita dapat meraih kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan dengan merenungkan langkah-langkah yang akan diambil di kuil pikiran kita sebelum menghadapi pertempuran sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita ambil waktu untuk merenung dan rencanakan tindakan dengan matang sebelum menghadapi tantangan. Seperti seorang jenderal yang merenung di kuilnya, kita dapat meraih kesuksesan dengan cara yang lebih cerdas dan efektif melalui analisis, persiapan, dan strategi yang baik. Dengan merenungkan langkah-langkah dengan matang sebelum menghadapi tantangan, kita dapat meraih kesuksesan dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Sehingga, dalam medan pertempuran kehidupan yang kompleks, rencanakan langkahmu dengan bijaksana untuk mencapai kemenangan yang sejati. Kedua, kenali diri dan lawanmu. Jika kamu mengenal musuh dan mengenali dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut pada hasil dari 100 pertempuran. Sun Tzu, The Art of War. Kutipan bijak dari Sun Tzu tersebut tidak hanya memiliki makna dalam konteks medan perang fisik, tetapi juga merentang jauh ke dalam jangkauan pertempuran kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mengandung hikmah yang mendalam tentang bagaimana pengetahuan tentang diri dan pemahaman tentang lingkungan sekitar memiliki daya tahan yang melampaui situasi pertempuran fisik semata. Ini adalah pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam perjalanan kita saat menghadapi tantangan hidup. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah fondasi esensial dalam perjalanan hidup kita. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup kita. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita dapat memiliki pandangan yang jujur tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita mampu, dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang paling baik dalam berbagai situasi. Ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana reaksi dan tindakan kita akan memengaruhi hasil yang kita capai. Mengenal musuh. Di sisi lain, mengenal musuh bukanlah sekadar tentang mengidentifikasi lawan dalam konteks perang. Ini juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk memahami tantangan, hambatan, dan potensi ancaman yang mungkin kita hadapi dalam menjalani kehidupan. Tidak selalu ada lawan konkret yang kita lawan, tetapi ada berbagai faktor dan keadaan yang mungkin memengaruhi perjalanan kita. Dengan mengenali musuh-musuh potensial ini, kita dapat mempersiapkan diri dengan cara yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menghadapinya. Aplikasi prinsip. Prinsip ini memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam karier, misalnya, pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan keterbatasan kita membantu kita mengambil keputusan yang cerdas dan berfokus pada bidang di mana kita dapat berkontribusi paling baik. Dalam hubungan interpersonal, memahami nilai-nilai dan kepribadian kita membantu kita membangun komunikasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Menggunakan prinsip ini juga membutuhkan kesadaran tentang lingkungan di sekitar kita. Lingkungan, baik itu fisik atau sosial, memainkan peran penting dalam membentuk jalan hidup kita. Dengan memahami konteks dan situasi di sekitar kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan bijaksana. Kita dapat menghindari potensi konflik, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Pengetahuan dan pemahaman. Kutipan ini adalah pengingat yang kuat bahwa pengetahuan dan pemahaman adalah senjata yang sangat berharga dalam menghadapi perjuangan hidup. Dalam segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga pencapaian profesional. Prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak hanya bergantung pada keberanian fisik semata. Dengan mengenali diri kita sendiri dan memahami dunia di sekitar kita, kita dapat menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan yang menghasilkan hasil yang lebih baik
dan lebih berkelanjutan. Kisah Wei Chun. Di tanah legendaris Tiongkok, ada sebuah cerita tentang seorang pejuang legendaris yang menghayati makna mendalam dari ajaran Sun Tzu tersebut. Dan cerita ini telah mengilhami banyak orang. Pada zaman kuno, hiduplah seorang kesatria bernama Wei Chun. Ia adalah ahli pedang yang luar biasa dan diakui sebagai yang terbaik di negerinya. Wei Chun hidup dengan filsafat sederhana, namun berdaya. Kenali diri dan lawanmu. Ia memandang prinsip ini sebagai dasar setiap kemenangan dan pencapaian. Ketika seorang pemuda penasaran bertanya padanya tentang arti prinsip tersebut, Wei Chun tersenyum dan berbagi cerita. Ketika saya masih muda dan menjalani latihan pedang, saya menyadari bahwa untuk menguasai seni bela diri, saya perlu mengenali kemampuan dan keterbatasan saya. Saya berlatih keras, mengasah teknik-teknik saya, dan mengidentifikasi titik lemah saya sendiri. Itu adalah bagian dari mengenal diri. Tanpa memahami diri saya tidak akan pernah bisa tumbuh. Kemudian, Wei Chun melanjutkan, namun, mengenal diri saja tidaklah cukup. Saat saya menghadapi medan perang atau terlibat dalam pertarungan, saya selalu mengamati lawan dengan cermat. Saya memperhatikan gerakan-gerakannya, kebiasaannya, dan strateginya. Itu adalah bagian dari kenalilah lawanmu. Dengan memahami lawan, saya dapat mengidentifikasi celah dalam pertahanan mereka dan merencanakan serangan yang lebih efektif. Ujian terbesar. Suatu hari, Wei Chun dihadapkan pada tantangan terbesarnya, melawan seorang pejuang legendaris dari negeri tetangga. Pertarungan ini menjadi ujian sejati bagi prinsip kenali diri dan lawanmu sebelum pertempuran dimulai. Wei Chun mengenang kata-kata gurunya. Hanya dengan menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang dirimu sendiri dan musuhmu, kau akan menemukan kemenangan. Pertarungan dimulai, dan Wei Chun terlibat dengan penuh fokus. Ia memahami kemampuannya dan menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasainya. Namun, lawannya juga tak kalah tangguh. Wei Chun tetap tenang dan memperhatikan gerakan-gerakan lawannya. Setelah beberapa saat, ia menemukan celah dalam pertahanan lawannya dan berhasil mengalahkannya dengan satu serangan cerdik. Setelah pertempuran, Wei Chun berkata kepada orang-orang yang menyaksikan, inilah yang saya maksud dengan kenali diri dan lawanmu. Hanya dengan memahami diri sendiri, kita dapat memaksimalkan potensi kita. Hanya dengan memahami lawan, kita bisa menemukan kelemahan mereka. Kombinasi dari keduanya adalah kunci menuju kemenangan. Pelajaran berharga. Kisah inspiratif Wei Chun dari Tiongkok mengajarkan kita pelajaran berharga tentang esensi dari mengenali diri dan lawan dalam perjalanan hidup kita. Ini bukan sekadar filsafat yang terbatas pada medan pertempuran, tetapi juga prinsip yang dapat membimbing kita melewati rintangan dan tantangan sehari-hari. Kita seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan tidak pasti dalam kehidupan, seperti navigasi di lautan yang penuh arus dan gelombang, tanpa peta dan kompas yang tepat. Kita mungkin merasa tersesat dan bingung. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mengenali diri sendiri dengan jujur dan mendalam. Ketika kita memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan, kelemahan, nilai-nilai dan tujuan hidup kita telah meletakkan fondasi yang kuat untuk merencanakan langkah-langkah menuju kemenangan. Namun, mengenal diri saja tidaklah cukup. Seperti Wei Chun yang paham betul perlunya memahami gerakan lawannya, kita juga perlu memahami dinamika lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Ini berarti mendekati setiap tantangan dengan kecermatan, menganalisis setiap situasi, dan memahami keinginan, motivasi, serta potensi lawan kita baik dalam arti figuratif maupun literal. Dengan demikian, kita dapat merencanakan dengan bijaksana dan mengambil langkah-langkah yang efektif. Begitu pentingnya prinsip mengenal diri dan lawan ini sehingga kita diajak untuk merenungkan dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat kita berdiri di ambang keputusan besar, menghadapi situasi sulit, atau mengejar impian, prinsip ini tetap relevan. Kita dapat menetapkan langkah kita dengan lebih baik, memilih tindakan yang tepat, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ketika kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijaksana dalam menghadapi medan pertempuran hidup yang penuh tantangan. Seperti Wei Chun yang menggabungkan pemahaman tentang diri dan musuhnya, kita pun dapat mengatasi hambatan dan mencapai kemenangan dalam pertempuran hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk mengenali diri dan situasi kita dengan lebih baik, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana
siap menghadapi semua pertempuran yang mengadang. Mengenal diri dan lawan bukan hanya tentang medan perang, melainkan juga tentang menghadapi kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. 3. Gunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Dia yang akan menang adalah yang mempersiapkan dirinya dan menunggu untuk mengalahkan musuh dalam keadaan tidak siap. Sun Tzu, The Art of War. Kutipan bijak dari Sun Tzu tersebut membawa kita ke dalam esensi strategi yang cerdik dan berpikir jauh ke depan. Prinsip ini memiliki makna yang mendalam dalam konteks kehidupan kita, mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi tantangan dan rintangan dengan persiapan yang cermat dan tindakan yang cerdas. Prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal merupakan kunci yang mengarahkan kita menuju keberhasilan dalam menghadapi segala rintangan. Prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal mengajarkan kita tentang pentingnya kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi rintangan. Dalam situasi yang mungkin terbatas atau tidak ideal, kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan cara yang paling efektif. Ini bisa berarti memanfaatkan keterampilan yang kita miliki, mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita, atau memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kesadaran tentang sumber daya yang ada dan bagaimana menggunakannya dengan cerdas dapat membuka jalan baru untuk mencapai tujuan kita. Dengan mempersiapkan diri dengan baik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan bergerak dengan bijaksana, kita dapat mengatasi rintangan dengan tangkas dan meraih hasil yang diinginkan. Dalam pandangan ini, kutipan dari Sun Tzu mencerminkan prinsip yang lebih luas tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kecerdasan dan ketekunan. Kita diajak untuk tidak hanya menyesuaikan diri dengan tantangan, tetapi juga menggunakannya sebagai batu loncatan menuju prestasi dan kemenangan yang lebih besar. Kisah inspiratif Xiaoming, kisah inspiratif dari Tiongkok kuno, menggambarkan prinsip ini dengan sempurna. Di zaman yang telah lalu, di tengah kerajaan Tiongkok yang penuh cerita, terdapat seorang tukang roti bernama Xiaoming. Ia tinggal di desa kecil yang terletak di dekat perbatasan. Kehidupan sehari-harinya dihabiskan dengan membentuk adonan menjadi roti lezat untuk dijual kepada penduduk desa. Namun, pada suatu musim kemarau yang parah, pasokan gandum menjadi sangat langka dan harga bahan baku melonjak. Xiaoming dihadapkan pada pilihan yang sulit: menaikkan harga jual rotinya atau mencari cara kreatif untuk tetap menjalankan usahanya. Ia memilih yang terakhir, memutuskan untuk menerapkan prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Dengan tekad yang kuat, ia mengembangkan strategi yang berbeda dari yang lain. Dalam upayanya untuk menghasilkan lebih banyak roti dengan stok yang terbatas, Xiaoming memutuskan untuk menggabungkan bahan-bahan yang ada. Ia mencampurkan gandum yang tersisa dengan biji-bijian lainnya yang masih tersedia di desa. Hasilnya adalah roti yang baru, dengan rasa yang unik namun tetap lezat. Meskipun awalnya ada keraguan, penduduk desa tertarik dengan keberanian Xiaoming untuk berinovasi. Tak berhenti di situ, Xiaoming juga mengamati bahwa di desa terdapat banyak buah-buahan yang tengah berlimpah namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan kecerdikan, ia menciptakan isi roti dengan bahan-bahan buah-buahan segar, menghasilkan roti dengan rasa dan aroma yang berbeda. Penduduk desa pun semakin tertarik, dan perlahan usaha Xiaoming kembali pulih. Namun, tantangan baru muncul. Desa mereka mendapat berita bahwa pasar besar akan diadakan di kota terdekat, di mana pedagang dari berbagai tempat akan berkumpul. Xiaoming melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Namun, biaya untuk menyewa tenda dan berpartisipasi dalam pasar itu sangat tinggi. Dengan tekad dan semangat, Xiaoming mengambil inspirasi dari lingkungannya. Ia mengingat betapa populernya pagelaran boneka kertas di desanya. Menggunakan keterampilannya dalam membuat boneka, ia menciptakan boneka-boneka kertas yang menarik dan unik. Ia kemudian memasangnya di sekitar tenda dagangnya, menarik perhatian para pengunjung. Taktik Xiaoming berhasil. Boneka-boneka kertasnya menjadi daya tarik utama. Pengunjung pun tertarik untuk datang dan melihat lebih dekat roti serta inovasi-inovasi kreatif yang ia tawarkan. Dalam pasar yang ramai, bisnisnya berkembang pesat dan pendapatan meningkat signifikan. Kisah Xiaoming mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir di luar kotak dan mengambil langkah berani
untuk mengatasi tantangan. Prinsip gunakan sumber daya yang ada secara maksimal mengajarkan bahwa dalam setiap situasi, kita memiliki peluang untuk berinovasi dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Seperti Xiaoming yang berhasil mengatasi keterbatasan dengan kreativitas dan tekad, kita juga dapat mencapai kemenangan dalam perjuangan hidup kita dengan cara yang tak terduga di dunia yang terus berubah. Kemampuan untuk mengambil risiko yang terarah dan melihat potensi di tengah kesulitan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mampu mengasah pandangan kita untuk melihat peluang di tengah tantangan, kita dapat mengatasi hambatan dengan kreativitas, tekad, dan kecerdikan. Sama seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang hebat sepanjang sejarah, termasuk tokoh-tokoh inspiratif dari Tiongkok kuno. Dalam setiap situasi, kita memiliki potensi untuk berinovasi dan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar kita. Prinsip ini tak hanya berlaku dalam bisnis, melainkan juga dalam aspek kehidupan lainnya, mengajarkan bahwa kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan adalah kunci meraih kesuksesan. 5. Eksploitasi kelemahan musuhmu. Jika kamu menunggu di sungai cukup lama, tubuh musuhmu akan mengapung. Sun Tzu, The Art of War, kutipan bijak Sun Tzu tersebut merangkum sebuah konsep yang menarik dalam hal strategi dan kepintaran. Meskipun kutipan ini mungkin terdengar agak kiasan, sebenarnya mengandung hikmah tentang pengamatan, kesabaran, dan pemahaman yang dalam tentang dinamika dalam pertempuran dan kehidupan. Pertama-tama, prinsip ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengamati dan memahami musuh atau lawan kita. Terlalu sering kita terburu-buru untuk bertindak tanpa memahami dengan baik apa yang kita hadapi. Namun, dengan mengamati dan menganalisis tindakan serta kelemahan musuh, kita dapat mengambil keuntungan dari kesalahan atau celah yang mungkin terbuka. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita, di mana kita dapat meraih keberhasilan dengan memahami baik aspek yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam situasi yang kita hadapi, kesabaran adalah aspek lain yang diungkapkan dalam kutipan ini. Menunggu dengan sabar dapat membuka peluang yang tidak terduga. Seringkali, tanpa kesabaran, kita mungkin melewatkan peluang besar yang muncul akibat perubahan dalam dinamika situasi. Ini mengajarkan kita bahwa hasil yang lebih besar seringkali memerlukan waktu dan pengamatan yang hati-hati. Kesabaran dalam menghadapi tantangan, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perjalanan hidup, memungkinkan kita untuk melihat pola dan peluang yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Prinsip ini juga mencerminkan bahwa mengambil tindakan yang cerdas dan efektif kadang-kadang tidak selalu memerlukan tindakan agresif atau terburu-buru. Jika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang sedang berlangsung dan mampu mengamati dengan cermat, kita dapat memanfaatkan momen yang tepat untuk bertindak. Terkadang memberi waktu bagi situasi untuk berkembang dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada reaksi cepat tanpa pemikiran yang matang. Mari kita menggali prinsip Sun Tzu tersebut lebih jauh dan belajar dari kisah inspiratif dari Tiongkok kuno. Di tengah masa perang yang bergejolak di Tiongkok, ada seorang jenderal cerdik bernama Li Wei. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuannya dalam memimpin pasukan, tetapi juga karena kecerdikannya dalam mengeksploitasi kelemahan musuh. Salah satu kisah yang paling mengesankan adalah pertempuran melawan pasukan yang jauh lebih besar yang dipimpin oleh jenderal lawannya, Wang Yuan. Sebelum pertempuran itu dimulai, Li Wei merenungkan kata-kata Sun Tzu. Jika kamu menunggu di sungai cukup lama, tubuh musuhmu akan mengapung. Ia memutuskan untuk menerapkan konsep ini dalam strateginya. Li Wei menyadari bahwa pasukan Wang Yuan memiliki kelemahan yang mendasar, ego dan ketidaksepakatan di antara para jenderalnya. Li Wei dan pasukannya memutuskan untuk mundur ke posisi bertahan di dekat sungai yang mengalir di antara medan pertempuran. Mereka tampak pasif, hampir seolah-olah mereka sedang menunggu tanpa tindakan yang jelas. Pasukan Wang Yuan melihat ini sebagai kesempatan dan mulai berdebat serta merencanakan serangan tanpa persiapan yang matang. Beberapa hari berlalu, pasukan Wang Yuan yang tidak disatukan oleh satu rencana yang kuat akhirnya melancarkan serangan yang gegabah. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan terlibat dalam pertempuran tanpa koordinasi yang baik. Li Wei dan pasukannya dengan sabar menunggu dan memperhatikan dari posisi bertahan mereka.
mengetahui kapan saat yang tepat telah tiba. Ketika kekacauan mencapai puncaknya, Li Wei memberikan perintah untuk melancarkan serangan balik dengan taktik yang terkoordinasi. Pasukan Wang Yuan terkejut dan tidak dapat menghadapi serangan mendadak ini. Hasilnya, pasukan Li Wei berhasil mengalahkan pasukan Wang Yuan yang lebih besar dan lemah karena perpecahan mereka sendiri. Kisah tersebut adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana pengamatan, kesabaran, dan eksploitasi kelemahan musuh dapat membawa kemenangan dalam pertempuran. Li Wei tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, ia menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul. Ia memanfaatkan ketidaksepakatan dan ego pasukan musuh untuk menciptakan celah yang memungkinkannya mengambil alih kendali pertempuran. Prinsip ini tetap relevan dalam kehidupan kita. Terkadang menunggu dengan sabar dan memahami kelemahan lawan adalah tindakan yang lebih bijak daripada terburu-buru melakukan tindakan. Sama seperti Li Wei, kita juga dapat meraih kemenangan dalam pertempuran hidup dengan mengamati situasi dengan bijaksana, mengenali kelemahan lawan, dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Kesabaran dan pengamatan yang cermat adalah senjata rahasia kita, yang jika digunakan dengan bijaksana, dapat membawa kita menuju kemenangan yang luar biasa. Kesabaran dan pengamatan adalah dua sisi dari koin yang sama, sumber daya tak ternilai yang memungkinkan kita melihat jauh ke depan dan bergerak dengan kepastian. Dalam medan pertempuran hidup, senjata rahasia ini, jika dihayati dan digunakan secara bijaksana, dapat membawa kita menuju pencapaian luar biasa dan kemenangan yang berarti.